Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Didi Santoso dari Jagat Play. Pertama-tama gue mau ucapin dulu selamat tahun baru 2023. Semoga video ini tidak terlalu terlambat sampai ke lu. Dan ini sudah tanggal berapa untuk nyelamatin itu. Semoga ini jadi tahun yang baik untuk kita semua dan tahun yang fun untuk para gamer. Kali ini kita akan bahas seperti biasa rutinitas tahunan. Kita ngobrolin soal 10 game yang paling pantas ditunggu di 2023. Let's go, mari kita mulai. Di posisi 10 kita pilih gamenya si Blizzard, Diablo 4 udah pasti. Walaupun performanya Blizzard sebagai perusahaan rada-rada aneh selama beberapa tahun terakhir ini, dari kontroversi masalah kebijakan dalam perusahaan, masalah budaya kerjanya, terus dengan lemahnya juga Overwatch 2 tahun lalu, gue pribadi ada rasa sedikit optimis bahwa Diablo 4 akan memenuhi apa yang kita harapin. Seperti dari semua preview, screenshot, dan trailer serta demo yang ditawarin Blizzard sama beberapa bulan terakhir, Diablo 4 akan ngikutin pakem yang lebih ke format Diablo 2 daripada Diablo 3 yang cerah dan fun gitu. Diablo 4 akan datang dengan dunia yang lebih gloomy, lebih gelap, dengan visual yang tentu aja lebih bagus. Nah, yang menarik dari Diablo 4 adalah dia juga punya dungeon yang katanya bakal procedural generation. Jadi kayak akan ada banyak dungeon-dungeon kecil di luar dungeon besar yang utama, di mana desainnya dan layoutnya akan lahir secara random, acak. Jadi dungeon yang lu ketemuin itu akan berbeda sama dungeon yang mungkin ditemuin sama player yang lain, dan tentu aja udah pasti isi loot yang banyak gitu. Nah, kita belum tahu apakah mereka akan nawarin sesuatu kayak sistem monetisasi yang serakah atau enggak, kayak Diablo Immortal misalnya yang notabene merupakan game mobile, tapi so far gue lumayan optimis untuk game yang bakal keluar di PC dan konsol ini untuk tanggal 6 Juni 2023 ntar. Jadi gue menaruh harapan yang sangat besar untukmu Blizzard. Semoga kali ini tidak dikecewakan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Di posisi ke-9 kita ngambil si Poni ganteng, Poni lempar ganteng atau siapapun yang sering dipanggil. Kita ngobrolin soal Resident Evil 4 Remake. Seperti biasanya adalah sebuah seri yang ngikutin pakem rutinitas rilis Capcom yang so far cukup berhasil dengan Resident Evil. Jadi ada 1 tahun dimana dia keluarin seri yang paling baru, ningkatin angka utamanya dari 7 ke 8, which is Village. Terus juga mereka mulai keluarin di sela-sela itu siklus untuk remake dari Resident Evil 2 Remake yang sukses banget, Resident Evil 3 Remake yang agak-agak sedikit dikritik karena kontennya terbatas, dan sekarang ada Resident Evil 4 Remake dengan Leon sebagai karakter utama. Sebenarnya ada banyak alasan untuk menantikan ini seri remake. Di luar proses modernisasi, akhirnya kita bisa nikmatin sensasi Resident Evil klasik dalam bentuk yang lebih modern. Capcom juga nawarin sesuatu yang lumayan menarik di sini gitu. Ada kesan bahwa mereka berusaha mempertahankan banyak hal dari seri originalnya, termasuk The Merchant misalnya, yang bakal bisa lo temuin untuk beli senjata kayak dulu. Tapi di sisi lain juga sepertinya ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi cerita, di mana Ashley misalnya sekarang akan punya peran lebih besar dan lebih penting daripada hanya sekedar membuat lu repot kayak di seri original doang gitu. Jadi ada banyak alasan buat nanti ini seri, dan so far at least dari semua trailer dan screenshot yang keluar benar-benar optimis bahwa ini akan memenuhi apa yang ditawarin sama Resident Evil 2 dan tidak akan nawarin sesuatu yang di Resident Evil 3, which is konten yang dipotong terlalu banyak gitu. Jadi gue punya harapan yang besar bahwa ini akan sukses dan akan sangat-sangat gampang dinikmati. Resident Evil 4 ini bakal keluar tanggal 24 Maret 2023 ntar untuk PC dan platform yang lain termasuk konsol. Nah, nomor 8 kita ngambil Hogwarts Legacy dari Avalanche Software dan Warner Bros. Ini mungkin adalah salah satu contoh sebuah skenario rilis game yang lumayan unik. Karena terlepas dari apakah gamenya sampah atau enggak, jelek atau enggak, hampir semua fans Harry Potter akan tetap senang sama rilis game yang satu ini. Kenapa? Karena fans Harry Potter termasuk gue pribadi juga itu udah sangat lama mendambakan sebuah game AAA di mana lo punya kesempatan buat mengeksplorasi Hogwarts sebebas dan sebesar yang ditawarin sama Hogwarts Legacy sejauh ini gitu. Jadi ada kesan bahwa kita nggak akan terlalu peduli sama gameplay apakah fun atau enggak dengan spell fightingnya, yang mereka udah confirm juga lo bisa pakai spell mematikan tanpa batasan. Nanti kalau lu ada konsekuensinya tersendiri di mana lu bisa pilih Dark Art sebagai jalur utama lu karena ini ada action RPG. Terus ada chance juga lu bisa explore di luar Hogwarts ke desa-desa terdekat, lu bisa
ketemu sama binatang-binatang anehnya, mitologinya si Hogwarts Harry Potter. Dan gue rasa semua itu, di luar apakah dia berhasil nawarin gameplay yang fun, ataukah cerita yang oke, gue rasa hampir semua fans Harry Potter akan tetap nungguin ini series, hanya untuk bisa eksplorasi Hogwarts doang. Dan so far, dari sisi eksplorasi sepertinya game ini cukup untuk memenuhi apa yang kita mau gitu. Ya, ini dibuktikan juga dengan posisi Hogwarts Legacy pada saat video ini dibikin. Dia memuncaki nomor 1 game premium di Steam, padahal masih pre-order doang gitu. Dan itu salah satu pencapaian yang cukup bikin gue optimis kalau ini paling nggak bisa penuhin apa yang fans Harry Potter pengen dari dulu gitu. Kira-kira demikian. Oke, untuk nomor 7 kita ngambil Starfield, game action RPG terbaru dari Bethesda. Judul yang satu ini memang lumayan exciting karena ini adalah judul baru untuk Bethesda setelah selama ini selalu explore Fallout dan Elder Scrolls untuk waktu yang sangat lama. Dan mereka ini datang dengan judul baru yang bahkan ngambil temanya luar angkasa gitu. Memang agak sedikit mengkhawatirkan karena kita sudah mau mendekati tanggal rilis, tapi kita baru ketemu sama satu video gameplay yang lumayan kayak masih sedikit semu kira-kira soal proses eksplorasi luar angkasa dan pindah planet itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya melihat sepak terjang Bethesda selama ini, walaupun ada beberapa hal yang pantas dikritik kayak di Fallout 4 ada yang banyak gak suka sama sistem dialognya, atau di Skyrim mungkin banyak yang Skyrim gak ada yang benci sih ya, semua pada suka Skyrim gitu. Gue masih berharap kalau misalnya Starfield akan bisa memenuhi apa yang kita mau dari game Bethesda selama ini, which is cerita yang oke, dialognya juga kaya, terus memang roleplaynya juga oke, dimana kita bisa berperan menjadi apa yang kita mau, dan kita bisa menentukan arah dialog dan cerita seperti apa yang kita bangun di karakter kita gitu. Itu yang gue mau dari Starfield. Dan yang pasti sih gue pengen gameplay tetap fun di tengah eksplorasi luar angkasa yang juga difasilitasi dengan baik gitu. Untuk saat ini memang banyak mimpi dan harapan untuk seri ini, tapi apalagi ketika video ini dibikin, ada berita buruk di mana Microsoft juga katanya bakal bikin PHK massal dan akan kena ke Bethesda juga gitu efeknya. Dan semoga sih, gue harap proses pengembangannya sudah rampung. Dan paling enggak kita bisa ketemu sama game action RPG yang benar-benar bawa DNA Bethesda ke batas yang paling maksimal. Dan yang paling penting adalah akhirnya buktiin kalau misalnya investasi Xbox yang harganya tinggi ke Bethesda itu memang terbayarkan manis gitu. Tapi gue sih optimis sih, jadi itu yang kita pilih di nomor 7. Nomor 6 sudah pasti adalah Armored Core 6 Fires of Rubicon. Sepertinya agak mustahil untuk tidak memasukkan game From Software sama sekali ke list ini, terlepas dari fakta kalau Armored Core itu bukan Soul Series. Ada banyak hal yang bikin kita lumayan excited untuk Armored Core 6, terutama untuk gamer-gamer yang sudah mencicipi Armored Core di masa lalu. Ingat, ini adalah game mecha action dengan kecepatan yang tinggi, di mana proses kustomisasi untuk membangun mecha lu sendiri adalah daya tarik utamanya. Jadi itu juga yang ditonjolkan sama From Software untuk seri ke-6 ini. Mereka udah confirm kalau ini tetap soal bikin dan bangun robot lu sendiri, yang akan ditentuin sama banyak hal, dari sekadar berat, energi, sampai senjata apa yang lu bawa, dan kira-kira apakah itu akan efektif buat nyelesain setiap misi yang datang atau enggak. Ada banyak hal yang bikin gue penasaran dari berita konfirmasi kalau misalnya seri ini ada. Kita belum tahu kira-kira visual gameplaynya kayak gimana, seberapa cepat efektivitas ya, seberapa cepat feel gameplaynya. Ini notabene akan jauh berbeda dengan Souls yang biasanya lebih lambat, lebih hati-hati, lebih penuh kewaspadaan gitu. Ini akan jadi sesuatu yang menarik dari From Software setelah sekian lama berkecimpung di seri Souls doang, dan akhirnya mereka mulai ngeracik game action yang lebih cepat dan lebih dalam tanda kutip mainstream lah. Walaupun Armored Core sendiri bukanlah game yang gampang buat ditundukin gitu. Nah, kita belum tahu kira-kira tanggal rilisnya kapan, atau kira-kira kapan kita bisa lihat video gameplay perdananya. Tapi setelah melihat sepak terjang From Software selama setidaknya 10 tahun terakhir lewat Souls, mereka sudah pasti belajar banyak kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dan apa yang pengen dimainin sama fans. Dan gue sama sekali tidak punya keraguan kalau mereka akan melakukan tugas yang sangat baik dengan Armored Core 6. Walaupun si Miyazaki nya sendiri sekarang sudah tidak lagi jadi sutradara utamanya, sudah berpindah tangan ke orang lain, tapi dia tetap jadi yang pertama kali nge-konsep seri ke-6 ini, which is bikin rasa optimisme gue semakin tinggi di awal. Jadi nomor 6 adalah Armored Core 6.
Nomor 5 bisa dibilang ini adalah salah satu game yang gue even gak yakin keluar di 2023, tapi karena diomongin sama si publisher bakal keluar tahun ini juga, gue masukin. Nomor 5 adalah Final Fantasy VII Rebirth. Untuk orang yang nggak terlalu ngikutin seri Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth adalah seri kedua dari FF7 Remake. Jadi mereka hendak melakukan banyak hal dengan Rebirth. Pertama adalah mengkonfirmasi bahwa kata remake di awal Final Fantasy 7 itu bukan hanya sekedar untuk confirm kalau itu adalah proses pembuatan ulang dari awal, tetapi juga sesuatu yang berkaitan dengan plot dalam tanda kutipnya. Makanya mereka memilih yang kedua ini bukan remake part 2, tetapi pakai kata yang lain namanya Rebirth. Untuk sejauh ini kita masih belum banyak lihat apa yang bisa ditawarin sama Rebirth, tapi kalau misalnya mereka masih mengikuti apa yang dikeluarin sama pakem versi originalnya, seri yang satu ini harusnya punya banyak hal yang akan bikin kita excited. Ini akan jadi seri pertama di mana kita bisa lihat kira-kira eksplorasi dunia terbukanya 7 remake itu seperti apa, karena kita akhirnya bisa pindah-pindah kota harusnya. Yang kedua, kita juga penasaran kira-kira apakah setelah apa yang terjadi di remake, di mana endingnya cukup mengejutkan, apakah kita akan ketemu sama cerita yang benar-benar ngikutin versi originalnya, atau akan ada modifikasi yang bikin kita lebih happy, lebih sedih, atau bahkan bisa jadi kita tolak secara total karena beda sama apa yang kita nikmatin di seri original. Yang pastinya si Square Enix kayaknya bukan memahami ya, tapi sudah mulai memberikan indikasi yang kuat kalau Remake dan Rebirth adalah sebuah seri yang dirilis ulang tidak hanya untuk proses modernisasi visual dan gameplay doang, tetapi mereka juga pengen nawarin sesuatu yang baru dari sisi cerita gitu. Dan apakah kita akan melihat si Aerith tiba-tiba selamat dan hidup di seri yang satu ini, ataukah dia tetap mati seperti seri original? Itu yang akan jadi pertanyaan terbesarnya. Tapi gue optimis kalau memang seri ini keluar di 2023, dia akan jadi sesuatu yang asik banget buat dimainin. Nah, untuk nomor 4, kalau misalnya lu cukup sering ngikutin Jaga Play, lu pasti tahu kalau kita adalah fans beratnya Larian Studios, salah satu developer game JRPG barat yang paling kita senangi dan paling kita puja-puji. Larian Studios di tahun 2023 finally akan ngeluarin Baldur's Gate 3 secara full, dan itu yang menjadi pilihan kita kali ini. Baldur's Gate 3, kalau misalnya lu ngikutin projectnya Baldur's Gate dan game-gamenya si Larian Studio di masa lalu, adalah RPG isometrik di mana seperti game-game pendahulunya, fokusnya adalah role playing. Jadi role playing dalam tanda kutip bermain peran adalah di mana lu benar-benar diberi kebebasan untuk bermain peran sebagai karakter yang lu pilih dan lu bikin. Jadi misalnya kayak lu pengen jadi karakter yang setiap kali datang bunuh semua NPC, itu bisa lu lakuin dan lu akan menerima konsekuensi untuk itu. Atau lu bisa jadi karakter yang di mana-mana bermulut manis, tidak pengen bertarung, tapi lu punya keahlian untuk bacot no jutsu misalnya. Itu juga biasa difasilitasi dengan sangat baik sama game-gamenya Larian. Jadi feel-nya adalah, keseruannya adalah tidak hanya pada saat proses bertarung di mana lo harus berpikir panjang apa yang mesti lo lakuin dengan resource yang terbatas, magic, HP segala macam, apa yang mesti lo lakuin, ngatur posisi teman, posisi musuh supaya lo bisa dapat keuntungan strategis doang, tetapi juga benar-benar menjalani cerita sebagai karakter yang lo pilih, di mana setiap pilihan yang lo ambil, baik dari sekadar percakapan ataupun aksi, itu akan memberikan konsekuensi yang sangat signifikan buat kisah lo gitu. Dan itu ada sesuatu yang bisa gue expect dari Baldur's Gate, dan gue tidak akan ragu untuk menempatkan dia di posisi keempat besar. Dan harusnya dia kuat sekitar di akhir-akhir 2023. Jadi siapin PC lu, dan kalau misalnya penggemarnya game Larian, ini ada produk yang lu gak mau miss sama sekali pastinya. Nomor 3, kita akan kembali lagi ngobrolin soal game yang belum tentu keluar di 2023, tapi kita optimis dia akan keluar di 2023, dan kita akan pilih Marvel Spider-Man 2 dari Insomniac Games dan Sony. Sony udah ngomong kalau Sony dan Insomniac udah ngomong kalau misalnya Spider-Man 2 tetap akan keluar di 2023, tapi mereka belum ngomongin soal tanggal sama sekali. Dan seperti halnya yang terjadi di God of War Ragnarok kemarin, kayaknya kita akan baru dapat informasi baru soal trailer atau mungkin screenshot soal gameplay, soal cerita beberapa bulan sebelum tanggal rilis resminya keluar gitu. Tapi so far dari teaser pertama kita udah tahu kalau Spider-Man 2 bakal involve
Peter Parker dan Miles Morales di satu ruang yang sama. Jadi kita kayaknya antara bisa co-op mungkin, atau bisa jadi ceritanya akan berganti-ganti karakter antara Miles dan Peter mungkin dengan tokoh antagonis. Sementara yang confirm adalah Venom dan yang dispekulasi adalah Kraken. Jadi ada satu tokoh antagonis lain akan bersama dengan Venom menjadi target utama lu gitu, beraksi. Ada banyak hal kenapa gue menantikan ini seri. Yang pasti ya ini adalah kelanjutan dari seri pertama. Yang kedua, hopefully ada sesuatu yang improve dari sisi visual karena dibuat PS5, jadi udah nggak buat PS4 lagi. Yang ketiga ya tetap aja fun, mengeksplorasi kota Manhattan sebagai Spider-Man selalu jadi kepuasan tersendiri gitu. Apalagi lu pakai DualSense dengan adaptive trigger dan haptic feedback gitu. Jadi ya untuk saat ini ya gue masukin ke dalam top 3 gue karena gue udah ngerasain Marvel Spider-Man pertama dan Miles Morales yang kualitasnya memang di atas rata-rata. Jadi gue harap ini juga akan sangat bagus. Kira-kira demikian. Kita akhirnya bergerak ke top 2. Nomor 2 adalah The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, yang notabene sudah confirm adalah sequel dari Zelda Breath of the Wild untuk Nintendo Switch. So far Nintendo sudah memberikan sedikit teaser kira-kira experience kayak apa yang bisa kita dapetin, tapi kita belum dapat full trailer kira-kira cerita dan gameplay seperti apa yang bisa kita dapetin dari kekuatan baru Link, atau kira-kira dunia kayak apa yang harus dieksplorasi sama si Link gitu. Tapi kalau berkaca dengan apa yang ditawarin sama Nintendo di Breath of the Wild, yang memang jadi open world yang istimewa karena nggak cuma karena dunia terbuka di mana lu lu diberi kebebasan yang hampir mutlak untuk kemanapun lu pengen dari awal permainan doang. Tapi hal-hal kecil kayak fisik misalnya, di mana lu bisa bakar apel dari pohonnya untuk bisa bikin apel yang matang, atau lu bisa mengalirkan puzzle listrik, nggak harus pakai jawaban dari dungeonnya, lu bisa pakai pedang lu yang besi untuk ngalirin listrik misalnya. Hal-hal kayak gitu yang bikin Breath of the Wild begitu memesona, dan gue harap itu sesuatu yang tetap dipertahanin sama si Nintendo di Tears of the Kingdom, dan bahkan diperluas dengan lebih banyak hal-hal yang berbau fisik lebih jauh daripada sekedar bikin dunianya lebih besar secara vertikal dan horizontal dari teaser yang terakhir. Ada banyak hal bikin penasaran tentu aja. Ada yang memprediksi kalau Link-nya akan Link yang berbeda daripada Link yang kita kenal di Breath of the Wild. Ada banyak teori fans di luar sana, tapi gue harap sih Nintendo mempertahankan apa yang mereka sudah tawarin di Breath of the Wild dan memperluas dan menyempurnakannya. Karena kalau itu yang terjadi, itu akan jadi hal yang fantastis, dan semoga aja mereka optimize di Nintendo Switch yang notabene dari semua platform sekarang memang yang paling lemah. Gue cuma takut soal performance doang sih, tapi gue harap karena ini studio first party-nya Nintendo dikerjain sama tangan-tangan utamanya Nintendo, ini game bakal tetap optimize walaupun open world dengan dunia yang lebih luas. Kira-kira demikian. Dan game nomor 1 yang paling kita tunggu di 2023 adalah tentu saja Final Fantasy 16. Gimana ya? Ada banyak alasan kenapa kita nungguin Final Fantasy 16 dan ini jadi nomor 1 kita. Pertama tentu saja ini jadi proyek pertamanya, seri utamanya si Naoki Yoshida, Yoshi-P, yang sudah nanganin FF14 dan nyelamatin itu game dari kematian gitu, dan menjadikan 14 itu sebagai salah satu sumber uang paling efektif buat Square Enix selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi di tangan Yoshi-P ini gue pengen lihat Fantasy itu jadi kayak apa gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, dari sistem battle juga, walaupun actionnya lebih kuat karena ada orang mantan Devil May Cry di sana, Square Enix juga udah confirm kalau dia tetap mengusung sistem party. Bahkan lu punya anjing yang bisa lu jadi anggota companion sama party di sana. Ada sistem stagger juga. Terus jelas ada sistem di mana lu bisa milih elemen serangan berbasis summon juga kalau misalnya lu lihat trailer yang ada. Jadi gue pengen lihat kira-kira seketat apa sistem pertarungannya. Apakah fun, apakah segila Devil May Cry atau segila game-game Platinum. That will be awesome. Dan itu akan nambahin keseruan ketika lu ngontrol dan gak cuma pilih menu doang gitu. Terus yang nomor 3 juga, gue termasuk orang yang jatuh cinta pada sistem summonnya Final Fantasy dari zaman dulu. Melihat summon-summon kayak Garuda, Ramuh, Bahamut, Odin, Ifrit, Siva sekarang berada dalam status yang
sekelas Titan, sekelas dewa, di mana mereka kekuatannya bisa ngehancurin satu negara dengan sangat-sangat mudah. Dan dikonfirmasi mereka akan saling bertarung. Dan dikonfirmasi juga kalau mereka pertarungannya akan interaktif, nggak cuma cutscene doang. Bikin rasa penasaran gue tuh makin memuncak gitu. Dari semua hal itu kemudian dibalut sama cerita-cerita kolosal kerajaan yang nggak disensor banyak. Jadi ada darah, kematian, bahkan katanya juga ada prostitusi dan segala macam bakal digabung ke dalam cerita yang sepertinya akan memuaskan banyak orang setelah apa yang terjadi sama 15 kemarin ya. Tapi ini banyak lubang di sana sini gitu. Ya, gue rasa tidak ada lagi keraguan bagi gue kalau misalnya 16 mungkin kemungkinan besar akan jadi, selama dieksekusi dengan baik di tangan Yoshida, gue percaya akan jadi antara game terbaik untuk 2023 ini, atau bisa jadi salah satu game JRPG terbaik yang pernah keluar sepanjang masa dari era Nintendo sampai sekarang gitu. Gue menaruh kepercayaan besar di sana. Jadi Final Fantasy 16 adalah nomor 1 kita. Jadi itu adalah 10 game paling kita tunggu di 2023 versi gua dan Jagat Play. Sudah pasti udah ada banyak game yang keren di 2023 dan bisa jadi game favorit lo nggak masuk ke dalam list ini. Tapi seperti yang kita bilang, ini cuma top 10 dari kita. Ada banyak honorable mention di angka-angka lain yang tentu aja kita pertimbangkan lebih dulu gitu. Nah, silakan tuliskan di bagian komentar kira-kira game apa yang paling lo tunggu di 2023. Gak harus sama kita, kira-kira alasannya apa. Ya, silakan aja berbagi kira-kira excitement lu tuh yang paling tinggi tuh di game apa gitu untuk tahun ini. Oke guys, thank you. See you on the next video. Sekali lagi selamat tahun baru 2023. Semoga jadi tahun yang fun buat kita semua. Bye bye, dadah.